Yo, halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya di channel Wong Warrior. Oke guys, jadi di video kali ini guys ya, kita akan balik lagi di sesi batok ya. Seperti biasa, sesi batok kali juga kita bakal balik lagi buat ngebahas episode terbaru dari serial Ultraman Trigger. Yang makin kesini tuh makin mantep episodenya guys ya. Oke lah, jadi untuk episode 16 kali ini guys ya, itu bener-bener ya mantep banget lah ya. Apa lebih banyak fokusin ke ini scene fighting sih ya, daripada yang ngobrol-ngobrolnya. Jadi ya bagian ngobrol itu bener-bener dikit banget lah ya, minim banget ya. Tapi untuk episode kali ini itu bener-bener eksekusinya mantap lah guys ya. Oke, kemudian sebelum kita masuk ke pembahasan inti yang episode kali ini guys ya, kita bahas sedikit dulu dari bagian opening ya. Jadi untuk opening yang baru kali ini juga itu udah ditambahin guys ya, scene khusus untuk si Trigger Dark. Terus juga ada tambahan scene untuk si Guts Narse Desego nya. Jadi openingnya sekarang jadi makin keren gitu guys ya. Oke lah, kita langsung masuk aja ini pembahasannya. Yang pertama di sini ya, untuk episode kali ini tuh masih lanjutan dari episode sebelumnya. Jadi abis si Ignis yang berubah jadi Trigger Dark di tengah kota ya, si Kengo juga nyusul ya buat berubah jadi Trigger itu buat ngelawan si Trigger Dark-nya. Nah, untuk perubahan pertama ini guys ya, si Ignis itu ternyata belum bisa menguasai secara penuh itu kekuatan dari si Trigger Dark-nya. Jadi otomatis setelah dia berubah di tengah kota itu, si Trigger Dark ini malah ngamuk gak jelas, lebih kayak gimana ya, kayak hewan buas gitu ya kalau di ini ya dibilang sama Hyudram ya. Karena waktu ngelawan Hyudram pun di sini kan kekuatannya itu nggak bisa dikendali, otomatis di sini si Trigger Dark-nya itu nyerang secara membabi buta dan dengan mudahnya itu dikalahin sama si Ignis gitu guys ya. Ignis lagi maksudnya Hyudram gitu guys ya. Ini kenapa sih ingatnya Ignis mulu ya. Oke lah, kemudian guys ya, waktu si Akito ya ngelihat itu Trigger Dark yang muncul di tengah kota guys ya, dia ini kayak mulai memprediksi atau menebak-nebak gitu ya, kalau ada seseorang yang menggunakan kekuatan dari si Trigger Dark. Mungkin dia itu inilah ya, mikir ke sebelumnya gitu ya, dimana Ignis kan pernah ketemu sama dia gitu, itu nyerahin informasi. Mungkin dari situ dia ada sedikit inilah ya, gambaran gitu guys ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk episode kali juga ini salut banget lah ya sama pihak Suburaya ya. Kalau kita biasanya itu ngelihat si Trigger ya yang dari multi type itu berubah ke sky type, tapi di episode kali ini kita ngelihat si apa tuh namanya, si ini ya power type yang berubah ke sky type. Jadi di sini dibikinin satu kostum khusus lagi, dimana untuk kostum power type itu diubah jadi warna biru. Di sini keren banget sih ya. Jadi bener-bener salut banget lah ya sama pihak Suburaya. Ini ada tambahan kostum gitu ya, walaupun ya cuma kayak buat gaya-gayaan gitu ya, nggak dipakai buat di battle-nya gitu. Tapi tetap aja ini bener-bener mereka top banget lah guys ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi di episode kali ini. Ignis itu make dua hyper key keju yang dia bikin di episode sebelumnya itu untuk jadi power up untuk si Trigger Dark-nya. Jadi kemarin kan ada yang nebak-nebak juga apa nanti si Trigger Dark itu dikasih form gitu ya. Ternyata Trigger Dark di sini tuh nggak dikasih form ya, tapi lebih ke tambahan power up, dimana waktu dia ngakses power up-nya guys ya, ini bagian penutup mulutnya ini bakal kebuka ya. Jadi ala-ala kayak Transformer ya, ada yang bilang jadi kayak Optimus Prime ya, ada yang bilang juga kayak Gundam ya. Tapi dari saya pribadi sih lihatnya malah lebih ke Gundam ya, karena kalau kalian pernah nonton Gundam F91 sama si Crossbone ya, itu sistemnya juga sama kayak gini. Jadi bagian mulutnya itu bisa dibuka guys ya. Tapi waktu ngeliat yang bagian ini benar-benar kelihatan sangar banget ya untuk Trigger Dark-nya ya. Nah, untuk dua tipe baru power up-nya si Trigger Dark ya, itu disebutnya yang satu itu Lightning type yang lebih fokusin ke kecepatan ya. Ini sesuai sama hyper key yang dipakai, yaitu hyper key-nya Ouroboros yang memang itu kaiju speednya luar biasa gitu guys ya. Sampai-sampai di sini Ignis itu bisa inilah ya, apa tuh namanya, ngelampaui kecepatan dari si Sky type milik si Ultraman Trigger gitu ya. Keren sih untuk bagiannya ini ya. Kemudian hyper key kedua yang dipakai sama Ignis itu hyper key-nya Zygote ya. Jadi untuk hyper key Zygote di sini lebih ke peningkatan inilah ya, raw power ya, atau ini power mentahannya si Trigger Dark. Jadi di sini daya ledak, daya hancurnya itu jadi besar banget. Dan waktu si Trigger Dark make serangannya yang runcing-runcing itu, ini benar-benar mirip banget sama serangan yang dimiliki sama si Zygote-nya gitu ya. Cuma ya memang agak kasihan ya sama Ignis ya, dimana di sini dia yang berubah jadi Trigger Dark itu justru belum bisa ngendaliin kekuatannya secara penuh, dan otomatis dia kayak ngerasa inilah ya, kesakitan ya setiap kali dia mengakses kekuatannya gitu ya. Moga aja untuk 2 episode ke depan nanti Ignis bakal dapat cara buat ngendaliin kekuatannya ini secara penuh gitu ya.
Oke, kemudian lanjut lagi ke tempatnya si ini ya, para Dark Giants ya, yang di sini abis mereka lihat Trigger Dark muncul tengah kota, si Hydram itu juga mulai menebak kalau ada orang lain yang manfaatin kekuatan dari si Trigger Darknya gitu ya. Kemudian di lain sisi guys ya, si ini Carmera itu juga lagi bersemedi gitu ya, kita sebut semedi aja lah ya. Jadi dia itu lagi hibernasi ya, mungkin pengen ngebangkitin lagi kekuatan dia secara penuh. Dan di sini kalau kita lihat lagi, kebencian si Carmilla ke si Kengo itu bener-bener makin jadi gitu guys ya. Tapi bagian sini ini bener-bener berasa horornya ya, darknya itu berasa banget ya. Oke, kemudian lanjut lagi ya, scene ketika si Ignis yang berubah secara real time ya, itu ngelawan si Hydram. Itu gila, bener-bener keren banget ya. Ditambah di sini tuh jadi kayak semacam Easter egg, itu dari movie-nya Ultraman The Next ya. Itu battle antara si The Next lawan si The One-nya. Jadi Henshin-nya itu wow, pas ketemu langsung ini guys ya, muter-muter berubahnya ya. Oke, kemudian kita bakal lanjut lagi ini buat ngebahas soal kaiju yang muncul di episode kali ini guys ya. Jadi walaupun kaijunya ini repaint guys ya, tapi jangan salah, repaintnya mereka ini bukan ngasah-ngasah repaint ya, itu benar-benar pakai niat ya. Nanti kenapa kita bilang pakai niat kita bakal bahas ya di bagian yang satunya ya. Nah, di bagian sini juga dijelaskan guys ya, kalau Metsu Orga ini telurnya apa tuh namanya, Metsu Orga ini guys ya, itu kayak semacam mainan lah ya buat si Ignis itu. Ignis lagi, aduh, maksudnya Hydram ya, kenapa suka terbalik ya Hydram sama Ignis ya. Jadi bisa dibilang kalau Metsu Orga ini adalah semacam pasukan atau inilah ya, alat yang suka dipakai juga sama si Hydram gitu ya. Cuma si Hydram ini guys ya, sebenarnya dia itu nggak mau pakai si Metsu Orga ini karena Metsu Orga ini berbahaya banget guys. Dimana dia itu kalau udah lahir dia itu sistemnya ya cukup sama ya kayak si ini, si Wula yang muncul di Taiga ya. Ya di sini juga mengkonsumsi segala macam, pokoknya sampai planet itu dilahap semua sama dia gitu guys ya. Dan bahaya lagi guys ya, kalau misalnya dia itu nyerap kekuatan dari Eternity Core, dia itu bakal jadi makin kuat dan berbahaya. Dan otomatis guys ya, setelah dia nyerap kekuatan yang besar itu bakal bikin dia berevolusi jadi Metsu Orochi gitu ya. Oke, kemudian kita bahas sedikit soal ini ya, desain baru dari si ulah repaint atau si Metsu Orga ya. Jadi untuk repaintnya ini dibikin jadi warna abu-abu atau putih itu nyebutnya ya, kurang tahu juga, mungkin abu-abu lah gitu ya. Ini bakal apa ya, jadi bikin kostum ini jadi makin lebih sangar dan seremnya berasa banget gitu guys ya. Jadi di sini tentunya Subura itu walaupun mereka nge-repaint, tapi mereka itu nggak nge-repaint secara sembarangan gitu ya. Dan juga tambahan storynya itu sudah beda ya dengan ini apa tuh namanya Hula yang muncul di Taiga ya. Tapi guys ya, untuk si Metsu Orga sendiri guys ya, ini sama-sama punya kelemahan ya. Jadi kelemahan Metsu Orga itu terletak di bagian ini mungkin kerongkongan ya. Jadi kalau habis dia nyerap energi itu, energinya kan bakal disimpan di kerongkongannya ini ya. Kemudian ini dimanfaatin sama pihak tim God Select ya, itu jadi kayak semacam bom gitu lah guys ya buat ngalahin si Metsu Organya ini gitu ya. Sedangkan kalau Ula di serial Ultraman Taiga itu kan kelemahannya itu ada di ini ya, Pirika ya. Pirika itu ada semacam robot yang dibikin memang buat menghentikan gitu lah si Ula gitu guys ya. Oke, kemampuan si Wula ini juga termasuk ngeri ya, dimana dia itu bisa bikin semacam perisai gitu ya. Terus perisainya ini juga punya semacam efek gravitasi yang bisa nekan musuhnya itu ke bagian bawah gitu ya. Dan lebih ngerinya lagi sih kemampuan dia yang buat ngelahap apa aja gitu. Bahkan energi yang ditembakkan sama Trigger pakai ini apa Zephyr Kosen pun disedot sama dia gitu guys ya. Oke, setelah ini ya God Select yang pakai ini apa namanya bantuan dari Trigger, terus pakai serangannya yang Neo Maxima itu juga akhirnya berhasil ngalahin si Metsu Organya ya. Tapi guys ya, setelah dikalahin Metsu Organya ini malah ngeluarin kaiju yang lebih berbahaya lagi, yaitu si Metsu Orochi. Bahkan si apa namanya si Hydram sendiri bilang ya kalau manusia yang bikin malah petaka buat mereka sendiri gitu ya, karena udah ngebangkitin bentuk evolusi dari si Metsu Orga yang bakal lebih berbahaya gitu ya. Oke, untuk desain baru gitu ya dari si Metsu Orochi yang di repaint dari Orochi lama, ini repaintnya juga termasuk keren ya. Warnanya awalnya merah itu diubah jadi biru gitu ya.
Terus bagian cakarnya ini masih sama lah ya, tapi overall tetap suka sama repaintnya ini. Jadi bener-bener mereka nggak bikin sesuatu itu cuma jadi asal-asal nge-repaint gitu ya, tapi di sini juga ditambahin backstory yang menarik gitu guys ya, buat menunjang apa tuh namanya kemunculan dari kaijunya inilah ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi di bagian Yuna guys ya. Jadi Yuna itu awalnya dia ini niatnya itu pengen ngebantu Kengo ya, waktu Kengo itu diserang sama si Trigger Dark gitu ya. Tapi di sini guys ya, waktu dia mau ngakses kekuatannya yang sebagai apa tuh namanya reinkarnasi dari Yuzare, dia itu justru ngelihat masa lalu Yuzare yang di akhir hayatnya gitu guys ya, sebelum si Yuzare itu mau meninggal ya, waktu bantuin si Trigger dapetin itu fragmen dari si Eternity Core-nya. Jadi ada kemungkinan nanti bakal butuh sedikit waktu lagi ya buat Yuna ini bisa nerima takdir dia dan nguasain kekuatannya dia gitu ya. Kemudian ada ini juga ya, senjata baru dari ini Guts Falcon ya, itu tembakan semacam peluru yang nantinya bisa jadi tali, dan tali ini ternyata punya semacam peledak. Ini benar-benar keren sih ya, jadi ada tambahan senjata, nggak cuma nembakin bim-bimnya aja gitu ya. Oke, kemudian di episode kali juga nggak nyangka guys ya, kalau misalnya di video kemarin saya sempat ngomong gitu ya, kalau kedepannya mungkin untuk yang Guts Narse Desego yang versi Battle Mode ini bakal jarang dipakai ya. Tapi ternyata guys ya, di episode kali ini dipakai lagi ya. Jadi untuk footage-nya ini itu mereka itu tuh pakai footage yang lama yang muncul di episode sebelumnya ya. Nah, kemudian waktu yang itu serangannya ngenain si Trigger Dark sama yang Metsu Orga itu baru syuting yang baru. Jadi untuk yang apa namanya ya, ini bisa jadi kayak semacam ini lah guys ya, cara untuk menghemat budget gitu ya. Jadi syutingnya sekali aja untuk CGI-nya terus bisa dipakai lagi gitu ya. Cuma nanti ya pokoknya keren lah untuk PS ya, no comment lah ya. Oke, kemudian di akhir guys ya, setelah si Metsu Orochi itu bangkit kan ya, itu Trigger dengan satu serangan aja langsung dikalahin ya. Terus si Dark Trigger juga dikalahin, itu otomatis dari pihak Gatselet itu udah ngerasa waduh putus asa lah gitu ya, muncul kaiju squad ini gitu ya. Dan di akhirnya si ini ya, Kapten Tatsumi itu mutusin ya, kalau satu-satunya cara buat ngalahin si Metsu Orochi mereka harus menggunain hyper key-nya si Gargoyle gitu guys ya. Oke, segini dulu guys untuk video pembahasan kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat bagi kalian, dan kalau misalnya ada yang kurang silakan kalian kasih kritik dan saran aja gitu guys ya. Oke, sampai ketemu lagi guys di video selanjutnya. Akhir kata, salam tokusatsu Indonesia. Adieu.